Paman ini berada di tempat yang suhunya minus 30 derajat. Mengebor es di kutub. Hasilnya tidak kecil. Es itu retak. Tampak berbahaya. Paman mendengar suara retakan. Sekitarnya mulai timbul retakan. Ia tidak bisa lari. Lao Kui juga merasakan getaran ini. Ketika membuka pintu untuk melihat, si paman jeblos ke bawah. Mereka berusaha meraih tangan paman. Tapi ketika meraih tangannya, es itu semakin jeblos ke bawah, membuat retakan tanpa dasar. Lao Kui mencoba melompat ke retakan satunya. Mengambil spesimen. Ini adalah hasil mereka berbulan-bulan bekerja. Ketika ia ingin melompat balik, temannya berkata jangan karena retakannya semakin besar. Tapi Lao Kui bisa melompat jauh. Ia terjatuh di pinggir jurang. Karena es itu jeblos. Ia bertahan menggunakan palu yang ditancap ke dinding es. Temannya menariknya ke atas. 3 orang ini menyadari ada retakan besar di permukaan es. Konferensi internasional digelar. Lao Kui memberi peringatan. Berkata perubahan iklim menyebabkan zaman es untuk datang kembali. Seluruh bumi akan berubah menjadi beku. Si kepala bingung. Bukankah global warming berarti seluruh orang harus liburan bersama? Kenapa kamu mengubah liburan musim dingin? Lao Kui mulai menjelaskan. 2 hal yang kontradiktif. Faktanya secara logis, arus hangat di laut akan mendistribusikan suhu hangat di bagian bumi yang membutuhkan. Tapi karena pemanasan global, bongkahan es mencair. Arus hangat itu terpengaruh dan akhirnya terhenti. Bumi tidak akan mendapat kehangatan. Cuaca hangat akan menghilang dan kembali ke zaman es. Tapi tidak ada orang yang percaya dengannya. Bahkan para pemimpin tidak peduli dengan hemat energi dan mengurangi emisi. Berkata akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemudian kamera menyorot. Meeting ini yang diselenggarakan di India. Tiba-tiba India turun salju. Seorang pekerja di stasiun cuaca melihatnya. Ada pelampung laut yang terdeteksi. Suhu air turun 13 derajat dengan cepat. Para orang ini sibuk menonton Liga Champion. Mungkin pelampung itu rusak. Di Jepang bagian barat dari Lautan Pasifik, ada hujan es sebesar bongkahan batu. Kawanan burung beterbangan di kota New York. Binatang tidak bisa diam. Ada anomali di seluruh dunia. Tidak cukup perhatian. Lao Kui pulang. Mengantar anaknya Jack ke bandara. Jack adalah orang yang cerdas. Ia dapat menghitung hasil tes matematika dengan sangat cepat. Tapi gurunya memberinya 0 karena tidak ada proses menghitung. Lao Kui salah paham dan memarahi Jack. Ia sedikit terasingkan dari anaknya karena perjalanan kerja yang lama. Belum sempat untuk meluangkan waktu bersama. International Space Station menemukan di permukaan bumi ada awan badai raksasa. Kemudian BMKG Los Angeles mendapat peringatan tornado. Mulai keluar pusaran udara mengenai tanah. Beberapa tornado muncul di Los Angeles pada waktu yang bersamaan. Tanda Hollywood hilang. Mobil-mobil beterbangan. Beberapa reporter melaporkan kejadian ini sembari live. Sebuah billboard terbang mengenai mereka. Pemerintah mengadakan rapat nasional dengan ilmuwan. Hipotesis Lao Kui benar. Tapi wakil presiden masih tidak percaya dengannya. Beralasan mereka sudah siap dengan berbagai masalah. Lao Kui membujuk agar wakil presiden mendengar dirinya. Tapi si patua bersikeras. 3 helikopter Inggris melewati badai salju untuk menjemput ratu. Mereka terbang ke pusat badai. Sangat indah dan tenang. Tapi tiada yang sadar, ada es di kaca. Temperatur di luar turun 100 derajat dengan instan. Helikopter itu membeku dan jatuh. Si pilot langsung beku setelah ia keluar dari kabin. Stasiun cuaca menemukan beberapa pelampung menandakan temperatur turun drastis. Si peneliti tua tahu akan ada musibah datang. Ia menelepon Lao Kui. Menurut data dari para ahli, Lao Kui memperhitungkan, belahan bumi bagian utara akan mengalami penurunan suhu sebesar 100 derajat dalam waktu yang instan. Dalam 10 hari bumi akan memasuki zaman es. Karena wakil presiden tidak mendengar kata Lao Kui, Amerika harus kehilangan separuh warganya di belahan utara. Membuat mereka harus membayar banyak. Pesawat yang dinaiki Jack nyaris kecelakaan. Setelah mendarat di New York ada hujan selama beberapa hari. Ketika seorang gelandangan berlindung dari hujan, ia melihat selokan sudah tidak bisa menampung air. Banyak yang ingin pulang.
Jack pergi ke perpustakaan dan berlindung dari banjir. Ada ombak besar di laut, menutupi patung Liberty, menerobos gedung-gedung tinggi. Seorang supir bus melihat, orang-orang tersapu air. Tapi orang yang disukai Jack masih membantu orang lain. Ia melihat dari jauh, lari ke air dan menarik temannya. Air datang dari segala sisi. Jack menelepon Lau Kui, tapi teleponnya putus. Lau Kui merasa hatinya akan meledak. Ia memutuskan akan mencari anaknya. Kemudian turun salju di New York. Kapal besar mengapung di sebelah perpustakaan. Orang-orang mendengar pemerintah mundur ke selatan. Polisi juga akan pergi. Jack tidak setuju, karena ayahnya berkata, temperatur dapat turun mendadak. Tapi tidak ada orang yang mendengarkannya. Hanya ada beberapa orang yang tetap tinggal. Mereka terperangkap di perpustakaan karena badai salju. Memecahkan mesin makanan, memakai buku agar hangat, dan yang meninggalkan perpustakaan, mati beku di jalanan. Lau Kui datang ke New York dengan dua temannya. Mobilnya tergelincir salju dan tidak bisa bergerak. Hanya bisa jalan kaki dan ia tahu seberapa buruk keadaan saat ini. Ketebalan salju mencapai puncak gedung. Mereka tidak tahu sedang berjalan di atas atap kaca. Kaca pecah, jatuh bersama. Dan mereka kemudian jatuh. Untungnya ada tali yang terikat di temannya. Lau Kui menyibak salju. Melihat di bawahnya kaca pecah. Ia tahu tidak lama lagi. Si pria yang tergantung juga mengerti. Ia memotong tali itu. Dan terjatuh. Tapi kaca yang pecah masih terlihat. Tangan temannya yang menahan beban mulai berdarah. Masih terlalu berat. Tidak ada pilihan, ia mengambil pisau dan memotong tali miliknya. Lau Kui berteriak jangan. Tapi ia sudah melakukannya. Lau Kui putus asa. Pria itu adalah teman baiknya selama bertahun-tahun. Ada pertemuan di perpustakaan. Ada yang memegang Alkitab agar tidak dibakar. Karena ini adalah Alkitab pertama yang dicetak. Jika peradaban Barat menghilang, ia berkata setidaknya ia bisa menyimpan buku ini. Teman Jack demam tinggi. Karena ia luka dan mengalami infeksi. Jika ia tidak mengkonsumsi antibiotik, maka temannya bisa meninggal. Jack berkata pasti ada obat di kapal sebelah perpustakaan. Ia ingin mencarinya. International Space Station berada di atas New York. Menemukan awan super. Ahli meteorologi berkata dalam 1 jam New York akan mengalami penurunan suhu sebesar 100 derajat. Tapi Jack sudah masuk ke kapal. Ia diikuti beberapa hewan kelaparan yang kabur dari kebun binatang. Mereka mencari obat. Para serigala juga mencari mereka. Seorang temannya diseret serigala. Mereka terperangkap di dapur. Awan itu tiba di New York. Suhu akan menurun sebesar 10 derajat per detik. Jack membuka jendela untuk memancing para serigala. Mereka kabur dari pintu belakang. Tapi saat mereka setengah jalan, pendinginan dimulai. Untungnya udara dingin itu dari atas ke bawah. Mereka masih ada waktu. Kembali ke perpustakaan. Menutup pintu. Udara dingin membekukan segalanya menjadi es. Dan terus menyebar. Mereka membakar buku agar tetap hangat. Tapi apakah berpengaruh? Kali ini Lau Kui dan temannya melihat orang-orang yang mati beku. Orang ini adalah polisi yang meninggalkan perpustakaan. Mereka tidak bisa selamat. Manusia tidak berdaya di hadapan alam. Tapi Lau Kui percaya, manusia selamat dari zaman es ribuan tahun yang lalu. Kali ini mereka juga bisa. Yang ia khawatirkan adalah apakah anaknya masih hidup. Berita bagus dari International Space Station. Mereka melihat awan mulai menghilang. Tapi seluruh bumi utara membeku. Lau Kui keluar dari tenda. Melihat kapal yang berdiri. Indah terkena matahari pagi. Ternyata di bawah mereka adalah Lautan Atlantik. Mereka berada di depan patung Liberty. Dan sampai ke perpustakaan. Lau Kui berharap, ketika ia melihat pintu itu ada sedikit cahaya. Ia membuka pintunya. Center membangunkan mereka. Semua masih hidup. Jack mengenali ayahnya, memenuhi janji untuk menyelamatkannya. Mereka berpelukan. Angkatan udara menjemput orang yang selamat. Karena belahan bumi utara menjadi beku, Amerika pindah ke Amerika Selatan. Meksiko menerima mereka dengan terbuka. Di luar angkasa, pilot berkata tidak pernah langit secerah dan sebersih ini. Direktur Roland Emmerich. Ini adalah film bencana tahun 2004 lalu.
yang berjudul The Day After Tomorrow. Film bencana karyanya mirip dengan film 2012 di tahun 2009. Babi Merah menonton film. Kita sampai jumpa di episode selanjutnya.